Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Rizkullah dengan BP 1911513004 dari jurusan Teknik Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang sudah kita pelajari pada mata kuliah Orkom 2 ini dari awal hingga UTS saat ini. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Engrian Ferdian MT dan Ibu Dr. Eng Tati Erlina. Materi yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai komputer program. Telah kita ketahui sebelumnya, sebuah program itu tidak bisa langsung berjalan dengan hanya menuliskan kodenya saja. Dia memiliki tahapan tersendirinya. Tahapan pertama yaitu preprocessor. Preprocessor ini memiliki input source code dan output prepost code. Preprocessor pada umumnya dianggap sebagai bagian dari compiler yang merupakan alat untuk menghasilkan input untuk compiler. Ini berkaitan dengan pemrosesan makro, argumentasi, penyataan file, eksekusi bahasa, dan lain-lain. Yang kedua ialah compiler. Inputan dari compiler ini adalah prepost code, outputnya adalah assembly code. Interpreter sama seperti compiler yang menerjemahkan bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin tingkat rendah. Perbedaannya terletak pada cara mereka membaca source code atau input. Compiler membaca seluruh source code sekaligus, membuat token, memeriksa semantik, menghasilkan immediate code, mengeksekusi seluruh program, dan mungkin melibatkan banyak lintasan. Sebaliknya, interpreter membaca pernyataan dari input, mengubahnya menjadi immediate code, dan mengeksekusinya. Kemudian mengambil pernyataan berikutnya secara berurutan. Jika terjadi kesalahan, interpreter akan menghentikan eksekusi dan melaporkannya, sedangkan compiler membaca seluruh program meskipun menemukan beberapa kesalahan. Yang ketiga ialah assembler. Inputan dari assembler ini adalah assembly code. Outputnya adalah relog table mesin code. Assembler menerjemahkan program bahasa assembly ke dalam bahasa mesin. Keluaran assembler disebut file object yang berisi kombinasi instruksi mesin serta data yang diperlukan untuk menempatkan instruksi ini dalam memori. Yang keempat ialah linker. Input dari linker ini adalah relog table mesin code dan outputnya adalah target mesin code. Linker adalah program komputer yang menghubungkan dan menggabungkan berbagai file objek bersama-sama untuk membuat file yang dapat dieksekusi. Semua file ini mungkin telah dikompilasi oleh assembler terpisah. Tugas utama linker adalah mencari dan menemukan modul yang direferensikan dalam suatu program dan untuk menentukan lokasi memori di mana kode-kode ini akan dimuat. Membuat instruksi program memiliki inversi absolut. Yang kelima adalah loader. Loader adalah bagian dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk membuat file yang dapat didiskusi ke dalam memori dan menjalankannya. Selain itu, loader ini akan menghitung ukuran program atau instruksi dan data dan menciptakan ruang memori untuk itu serta menginisialisasi berbagai register untuk memulai eksekusi. Sekian penjelasan mengenai komputer program. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ialah mengenai instruction cycle state diagram. Bisa dilihat gambar pada slide. Gambar tersebut merupakan instruksi cycle state diagram. Instruction state calculation. Yang pertama ialah instruction address calculation. Kegunaannya adalah menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan nomor tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Misalnya, jika setiap instruksi panjangnya 16 bit dan memori disusun menjadi kata-kata 16 bit, maka tambahkan 1 ke alamat sebelumnya. Namun sebaliknya, jika memori diatur sebagai byte 8 bit yang dapat dialamatkan secara individual, maka tambahkanlah 2 ke alamat sebelumnya. Selanjutnya, dia akan mengarahkan ke instruction fetch. Kegunaannya dalam membaca instruksi dari lokasi memorinya ke dalam prosesor. Kemudian dia akan mengarahkan ke instruction operation decoding. Dia akan menganalisis instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dia lakukan dan operan yang akan digunakan. Kemudian dia melanjutkan ke operan address calculation. Jika operasi melibatkan referensi ke operan dalam memori atau yang tersedia dalam input-output, kemudian menentukan alamat operan. Selanjutnya ke operan fetch. Operan fetch akan mengambil operan dari memori atau baca dari input-output. Kemudian dia akan mengarahkan ke data operation, gunanya untuk melakukan operasi yang ditunjukkan dalam operasi.
dalam instruksi. Kemudian dia akan menunjukkan ke operan store yang akan menulis hasilnya ke dalam memori atau keluar ke input-output. Siklus ini akan terjadi secara terus-menerus ketika sebuah instruksi bekerja. Ini merupakan instruksi yang ada di prosesor tersebut. Uh, Kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai instruction set. Pada instruksi set ini pada prosesor MIPS. Pada MIPS, semua instruksi terdiri atas 32 bit. Semua instruksi memiliki opcode yang menunjukkan operasi yang berjalan. Contohnya seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, logika, AND, OR, dan lain-lain. Karena memiliki 32 bit, maka dia terdiri dari 32 register. Pada MIPS, format instruksi dibagi menjadi 3, yaitu R-type, E-type, dan G-type. Yang pertama yaitu R-type, di mana opcode memiliki 6 bit, register source 5 bit, register target 5 bit, register destination 5 bit, save amount 5 bit, dan terakhir adalah function dengan 6 bit. Karena opcode beralamat 00, maka adanya function pada R-type ini. Kegunaan function di sana adalah membedakan dari instruksi tersebut seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian. Karena pada opcode dia akan sama, yaitu 00. Maka dia memiliki 6 bit supaya menyesuaikan dengan opcode tadi. Ya, berikutnya adalah E-type. Pada E-type ini dia memiliki 2 register dan nilai immediate constant dalam instruksinya. Di sini opcode sama 6 bit, register source-nya 5 bit dan register targetnya 5 bit, dan terakhir address atau immediate 16 bit. Dan yang terakhir G-type atau jump type. Di sini opcode memiliki 6 bit dan target address-nya 26 bit. Pada G-type ini memiliki alamat di dalam instruksinya. Sekian materi mengenai instruction set. Kita lanjutkan mengenai addressing atau pengalamatan. Pada prosesor MIPS terdapat 5 teknik pengalamatan, yaitu immediate addressing, register addressing, bus addressing, PC relative addressing, dan pseudo direct addressing. Pertama kita akan bahas mengenai immediate addressing. Immediate addressing menggunakan 16 bit langsung bersama dengan register sebagai operan. Beberapa instruksi seperti E-type, add immediate, dan load upper immediate menggunakan immediate addressing. Dalam immediate addressing, operan adalah konstanta dalam instruksi yang dikodekan. Immediate addressing memiliki keuntungan karena tidak memerlukan akses memori tambahan untuk mengambil operan, sehingga akan dieksekusi lebih cepat. Namun, ukuran operan dibatasi hingga 16 bit. Jump type juga termasuk dalam immediate addressing, di mana tujuan disimpan dalam instruksi. Selanjutnya adalah register addressing. Register addressing menggunakan register untuk semua operan sumber dan tujuan. Semua instruksi R-type menggunakan register addressing. Register addressing dianggap sebagai mode pengalamatan yang paling sederhana. Ini karena dua operan berada dalam register yang memungkinkan instruksi dieksekusi jauh lebih cepat dibandingkan dengan mode pengalamatan lainnya, karena tidak melibatkan akses memori. Jumlah register terbatas karena hanya beberapa bit yang dicadangkan untuk memilih register. Register addressing merupakan bentuk pengalamatan langsung. Hal ini karena kita hanya tertarik pada nomor yang ada di register, daripada menggunakan nomor tersebut sebagai alamat memori. Kemudian adalah base addressing. Instruksi akses memori seperti load word atau LW dan state word atau SW menggunakan base addressing. Alamat efektif operan sebuah memori ditemukan dengan menambahkan alamat dasar di register RS ke offset 16 bit ditemukan di bidang langsung. Base addressing juga dikenal sebagai pengalamatan tidak langsung, di mana register bertindak sebagai petunjuk ke operan yang terletak di lokasi memori yang alamatnya ada di register. Register disebut base yang dapat menunjuk ke suatu struktur atau kumpulan data lainnya, dan nilai langsung dimuat pada offset konstan dari awal struktur instruksi itu ada. Offset menunjukkan seberapa jauh lokasi data
data operan dari lokasi memori yang ditunjuk oleh bus tersebut. Alamat operan adalah jumlah dari nilai offset dan nilai dasar RS. Namun, ukuran operan dibatasi hingga 16 bit karena setiap instruksi mix. Nilai offset adalah angka bertanda yang dipresentasikan dalam format komplement 2. Oleh karena itu, nilai offset juga bisa menilai negatif. Yang keempat ialah PC Relative Addressing. Instruksi branch menggunakan PC Relative Addressing untuk menentukan nilai baru program counter jika cabang diambil. Offset yang ditandatangani di bidang langsung ditambahkan ke program counter untuk mendapatkan program counter yang baru. Karenanya, alamat tujuan cabang dikatakan relatif terhadap program counter saat ini. PC Relative Addressing biasanya digunakan dalam cabang bersyarat. Program counter mengacu pada register tujuan khusus. Program counter yang menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Dalam PC Relative Addressing, nilai offset dapat berupa nilai langsung atau nilai label yang diinterpretasikan. Alamat efektif dalam jumlah dari program counter dan nilai offset dalam instruksi. Alamat efektif menentukan branch itu sendiri. PC Relative Addressing mengimplementasikan kode posisi independen. Hanya offset kecil yang cukup untuk loop dan yang lebih pendek. Instruksi bench-nya hanya dapat memindahkan 32768 ke atas atau ke bawah program counter karena offsetnya adalah bilangan komplement 2 16 bit. Dan yang terakhir adalah pseudo direct addressing. Dalam immediate addressing, sebuah alamat ditentukan dalam sebuah instruksi seperti jump type, jump and link. Idealnya akan menggunakan immediate addressing untuk menentukan alamat jump type 32 bit untuk menunjukkan alamat instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Pseudo direct addressing khusus digunakan untuk instruksi JType, jump and link. Jika jump and link, format instruksi adalah 6 bit opcode dan 26 bit untuk nilai langsung atau targetnya. Dalam pengamatan ini, alamat efektif dihitung dengan mengambil 4 bit teratas dari program counter, digabungkan ke nilai langsung 26 bit dan 2 bit di bawah adalah 00. Oleh karena itu, alamat efektif yang baru akan selalu menjadi word collected dan kita tidak akan pernah bisa memiliki alamat target instruksi lompat dengan 2 bit apapun selain 00 dan membuat alamat 30 bit yang lengkap. Sekian penjelasan mengenai materi addressing. Kita lanjut cara perancangan control unit. Sebelumnya, control unit merupakan komponen yang menerima sinyal, input atau informasi atau instruksi dari pengguna dan diubah menjadi sinyal kontrol untuk diskusi di CPU. Untuk mengontrol dan mengarahkan memori utama, unit aritmatika dan logika atau ALU, perangkat input dan output juga bertanggung jawab atas instruksi yang dikirim ke CPU komputer. Ini mengambil instruksi dari memori utama prosesor dan dikirim ke register instruksi prosesor yang berisi register. Control unit mengubah input menjadi sinyal kontrol dan kemudian dikirim ke prosesor dan mengarahkan eksekusi program. Operasi yang harus diarahkan oleh prosesor pada komputer, terutama pada CPU atau Central Processing Unit dan GPU atau Graphical Processing Unit, membutuhkan unit kontrol sebagai bahan internal. Fungsi dari control unit ini adalah mengarahkan aliran urutan data antara prosesor dan perangkat lain, kemudian menginterpretasikan instruksi dan mengontrol aliran data dalam prosesor, menghasilkan urutan sinyal kontrol dan yang diterima atau perintah dari register instruksi. Cara perancangan dan kontrol ini ada dua. Yang pertama hardware based. Hardware based ini pada tipe ini sinyal kontrol dibangkitkan oleh rangkaian logika perangkat keras khususnya tanpa perubahan struktur rangkaian. Dalam hal ini, sinyal yang dihasilkan tidak dapat dimodifikasi untuk dieksekusi di prosesor.
Data dasar sebuah opcode atau kode operasi dan sebuah instruksi dikirim ke decoder instruksi untuk di-decoding. Decoder instruksi adalah kumpulan decoder untuk memecahkan kode berbagai jenis data dalam opcode. Hal ini menghasilkan sinyal keluaran yang berisi nilai sinyal aktif yang diberikan sebagai input ke generator matriks untuk menghasilkan sinyal kontrol untuk eksekusi program oleh prosesor komputer. Generator matriks menyediakan status unit kontrol dan sinyal keluaran dari prosesor atau sinyal interupsi. Matriks dibangun sebagai logika yang dapat diprogram. Sinyal kontrol yang dihasilkan oleh generator matriks diberikan sebagai input ke matriks generator berikutnya dan digabungkan dengan sinyal waktu dari unit waktu yang berisi pola persegi panjang. Untuk pengambilan instruksi baru, unit kontrol atau kontrol unit berubah menjadi tahap awal untuk eksekusi instruksi baru. Unit kontrol atau kontrol unit tetap dalam tahap awal atau tahap pertama selama sinyal waktu, sinyal input, dan status instruksi komputer tidak berubah. Perubahan status unit kontrol dapat dinaikkan jika ada perubahan pada sinyal yang dihasilkan. Ketika sinyal eksternal atau interupsi terjadi, kontrol unit beralih ke status berikutnya dan melakukan pemrosesan sinyal interupsi. Status digunakan untuk memilih status yang diinginkan untuk melakukan siklus eksekusi instruksi. Dalam keadaan terakhir, kontrol unit mengambil instruksi berikutnya dan mengirimkan output ke program counter. Kemudian register alamat memori ke register buffer dan kemudian ke register instruksi untuk membaca instruksi. Akhirnya, jika instruksi terakhir yang diambil oleh kontrol unit adalah instruksi akhir, maka instruksi tersebut menuju ke status operasi prosesor dan menunggu sampai pengguna mengarahkan program berikutnya. Yang kedua adalah cara perancangan kontrol unit dengan microprogrammer based single level and two level. Dalam jenis ini, kontrol digunakan untuk menyimpan sinyal kontrol yang dikodekan selama eksekusi program. Sinyal kontrol tidak segera dibangkitkan dan dikodekan karena program mikro untuk menyimpan bidang alamat di penyimpanan kontrol. Operasi mikro dilakukan untuk eksekusi instruksi mikro dalam program. Diagram blok kontrol unit terprogram mikro ditunjukkan pada gambar pada slide ini. Dari diagram, alamat instruksi mikro diperoleh dari register alamat memori kontrol. Semua info dari unit kontrol disimpan secara permanen dalam memori kontrol yang disebut ROM. Instruksi mikro dalam memori kontrol dipegang oleh register kontrol. Karena instruksi mikro dalam bentuk kata kontrol berisi nilai kontrol biner yang membutuhkan satu atau lebih operasi mikro yang akan dilakukan untuk pemrosesan data. Selama eksekusi ini, instruksi mikro generator alamat berikutnya menghitung alamat instruksi mikro berikutnya dan kemudian mengirim ke register alamat kontrol untuk membaca instruksi mikro berikutnya. Urutan operasi mikro dari program mikro dilakukan oleh generator alamat berikutnya dan bertindak sebagai pengurut program mikro untuk mendapatkan alamat urutan, yaitu dibaca dari memori kontrol. Sekian materi mengenai cara perancangan kontrol unit. Kita lanjut ke cara perancangan ALU dan ALU kontrol. Sebelum merancang ALU secara digital, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu gerbang dan gerbang dasar ALU yang digunakan. ALU adalah komponen dalam sistem komputer yang melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika. Gerbang yang pertama ialah gerbang AND OR 1 bit, di mana pada gerbang ini inputannya adalah A dan B pada gerbang AND dan OR yang memiliki 1 bit operation. Pada gerbang ini dia selalu aktif gerbangnya, jadi kita hanya menentukan output dari gerbang ini apakah output dari AND atau output dari OR. Gerbang selanjutnya adalah add 1 bit, di mana inputan dari gerbang ini ada 3, yaitu input A, input B, dan carry in. Output pada gerbang ini itu carry out dan sum.
Pada slide terlihat juga rangkaian digital add 1 bit, ini dimana dia menggunakan 2 XOR dan 2 AND dan 1 OR. Selanjutnya gerbang AND, OR, AND, dan add 1 bit. Ini adalah gabungan dari 3 rangkaian, yaitu AND, OR, dan add 1 bit. Jika digabungkan menjadi satu rangkaian dengan operasi ditambah menjadi 2 bit, maka rangkaian ini menjadi 3 pilihan. Pada rangkaian ini ketiganya akan bekerja saat kita memasukkan input. Kita hanya menentukan output yang akan kita gunakan pada ALU. Setelah kita menggunakan menjadi satu gerbang seperti ini, maka ini hanyalah bentuk dalam 1 bit. Bagaimana jika membuatnya menjadi 32 bit? Maka digunakanlah gerbang AND, OR, dan add 32 bit. Kita akan menggabungkannya menjadi 31 buah. Selanjutnya 31 buah. Yaitu adalah subtraction. Untuk melakukan pengurangan pada ALU, kita bisa menggunakan gerbang yang sama, yaitu gerbang AND, OR, dan add 1 bit. Tapi pada subtraction ini, kita hanya menambahkan satu gerbang NOT pada input B-nya, atau kita menginverskan pada input B-nya. Dan kita memberikan nilai pada carry N-nya yaitu 1. Maka hasilnya yang kita mendapatkan gerbang subtraction. Pada rumusnya terlihat A ditambah B inverse ditambah 1. Selanjutnya adalah NAND dan NOR. Pada gerbang ini kita masih bisa menggunakan gerbang yang sebelumnya atau merecycle kembali. Pada gerbang ini kita tinggal menambahkan gerbang NOT lagi pada A dan B-nya dan diinverskan. Nah, didapatkanlah NOR adalah ditambah A ditambah B. Selanjutnya NOR adalah inverse A tambah B adalah A inverse kali B inverse, dan NAND adalah A kali B inverse adalah A inverse tambah B inverse. Selanjutnya ialah set less than. Pada gerbang ini konsepnya jika input A kecil daripada input B maka nilainya 1. Maka pada set less than ini outputnya itu harus 1. Pada set less than ini operationnya kita tambah menjadi 4 dan menambahkan lagi operation less-nya di bawah. Pada set less than ini bisa terjadi overflow atau kelebihan data dengan input carry out, maka overflow akan terjadi. Kemudian ada namanya branch equal. Konsep dari branch equal ini tetap sama, tapi pada hasil akhirnya di mana konsepnya semua bit pada A dan B dari ALU 0 hingga 31 harusnya bernilai 0. Jika nilainya 0, maka hasil akhirnya akan diberikan gerbang OR dan dinotkan. Jika ditambahkan gerbang OR dan diproseskan lagi selanjutnya. Selanjutnya perancangan di ALU control. Pada MIPS digunakanlah ALU control. Pada ALU control length pada 4 bit 000 fungsinya adalah AND, 0001 adalah OR, 0010 adalah ADD, 0110 adalah subtract, 0111 set on less than, 110 adalah NOR. ALU control memiliki fungsi untuk mengatur apa akan dilakukan oleh ALU. Dia akan mengatur operasi pada ALU tersebut. Cara perancangan ALU control pada MIPS. Kita mesti terlebih dahulu mendapatkan nilai OP1, OP2, dan OP3. Maka pada MIPS bisa dilihat terbukti dari nilai OP1 dan OP3-nya. OP1 pada MIPS ini terbalik, maka OP1 ini adalah sama dengan OP ALU1, lalu di-AND-kan dengan bit 3 dan bit 0, dan mengeluarkan bit 3. Pada OP2, inverse dari OP ALU1 di-OR-kan dengan bit 2 akan menghasilkan OP2. Dan yang terakhir OP3 yaitu hasil dari inputan OP ALU2 di-OR-kan dengan inputan OP ALU1 yang di-AND-kan dengan bit 1 dan menghasilkan OP3. Sekian materi mengenai cara perancangan ALU dan ALU control. Selanjutnya ialah pipeline.
Pipeline adalah suatu teknik yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersamaan, tapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesan. Dengan cara ini, maka unit pemrosesan selalu bekerja. Kelebihan dari pipeline ini adalah waktu siklus prosesornya berkurang sehingga meningkatkan tingkat instruksi isu dalam kebanyakan kasus. Kemudian kelebihannya adalah beberapa kombinasional sirkuit seperti penambahan atau penggandaan dapat dibuat lebih cepat dengan menambahkan banyak sirkuit. Kekurangan dari pipeline ini adalah non-pipeline prosesor hanya menjalankan satu instruksi pada satu waktu. Hal ini untuk mencegah penundaan cabang yang berlaku setiap cabang yang tertunda dan masalah dengan sel instruksi dieksekusi secara bersamaan. Ini adalah kekurangan dari pipeline. Selanjutnya ialah speed up factor. Uh, Yang pertama adalah siklus clock pipeline, rumusnya adalah T max TM ditambah D. Dari T ini adalah siklus clock pipeline dan D itu adalah delay yang ada pada register. Yang kedua adalah mencari pipeline frekuensi dengan rumus F sama dengan 1 per T, di mana 1 per siklus clock pipeline. Yang ketiga adalah waktu total untuk memproses entaks. Rumusnya adalah TK sama dengan K ditambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung dikali siklus clock pipeline yang tadi. Yang keempat, prosesor tanpa pipeline rumusnya adalah T1 sama dengan NK kali T. Yang terakhir adalah faktor speed up. Rumusnya adalah SK sama dengan T1 per TK sama dengan N dikali K per K ditambah N dikurang 1. K di sini adalah jumlah tahap pada pipeline. Yang terakhir adalah hazard pada pipeline. Hazard merupakan hal yang mengurangi performa dari CPU di mana percepatan ideal tidak dapat dicapai. Hazard ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama struktural hazard. Struktural hazard muncul dari konflik resource system, yaitu ketika hardware tidak dapat mensupport semua kemungkinan kombinasi pelaksanaan instruksi. Solusi dari struktural hazard ini adalah menghentikan pipeline untuk satu clock cycle saat terdeteksinya konflik. Yang kedua yaitu data hazard. Data hazard muncul saat instruksi bergantung pada hasil instruksi sebelumnya. Solusinya adalah reordering code untuk software dan operan forwarding untuk hardware. Yang ketiga adalah control hazard. Control hazard terjadi karena branch dan instruksi lainnya mempengaruhi PC. Solusi dari control hazard ini adalah melakukan branch handling. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.